Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Indonesia dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Anda berjumpa lagi bersama saya Natasha Wildan dalam acara talk show Suara Indonesia. Kali ini dengan tema dampak kebijakan PPKM bagi pelaku seni tradisional yang ada di Kabupaten Jember. Berbicara masalah pandemi COVID-19, semua orang saat ini diwajibkan untuk mematuhi 5M dari pemerintah. Mematuhi prokes juga. Dan jangan lupa sampai kita harus menjaga kestabilan pikiran positif kita serta kesehatan jasmani dan juga rohani. Nah, malam ini sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Ardi Pujo Prabowo selaku anggota Komisi DPRD Kabupaten Jember. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Mbak Wilda sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya pemirsa, dan yang tak kalah pentingnya juga di sini hadir juga bersama kita Mas Bambang Sugiarto. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam Mbak Wildan. Iya, selaku pelaku kesenian tradisional di Kabupaten Jember ya Mas Bambang. Betul. Ya. Oke, dan nanti kita juga akan terhubung secara virtual bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, yakni Ibu Deborah Kresnowati. Nanti kita langsung akan tergabung bersama beliau secara virtual. Baik, pemirsa Suara Indonesia, sebelum kita berbicara mengenai dampak PPKM pada pelaku kesenian tradisional, Mas Bambang, saya ingin tahu, ada berapa banyak kesenian yang masih bertahan di Kabupaten Jember sampai saat ini yang masih eksis? Oke, sebelumnya selamat malam buat Mbak Wildan, Ibu Deborah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, dan Bapak Ardi selaku anggota DPRD dari fraksi Gerindra yang hadir pada malam hari ini, dan juga selamat malam buat pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Jember kesemuanya. Baik Mbak Wildan, selama pandemi ini sejak hampir dua tahun terakhir ke depan ini, kita sebagai pelaku seni yang ada di kabupaten ini sangat berdampak besar Mbak. Salah satunya dengan pemberlakuan pembatasan tentang kegiatan di masyarakat, sehingga banyak pelaku seni ini tidak mempunyai ruang maupun pementasan. Nah, padahal banyak pelaku seni ini di Kabupaten Jember itu saya rasa ada ratusan kelompok Mbak. Oke, itu yang kelompok masih eksis ya? Yang masih eksis ya Mas Bambang ya? Ada yang mulai dari utara, barat, selatan, dan timur. Saya rasa banyak, ada ratusan kelompok. Itu belum personalnya Mbak. Personalnya, jadi ada kelompok seni ini berupa kelompok, ada pelaku seni ini ada perorangan. Demikian. Jadi selama ini 2 tahun ke depan ini memang berdampak besar bagi pelaku seni yang ada di pedesaan, Mbak. Salah satu contoh, kita beberapa kali berjumpa kepada teman-teman pelaku seni yang ada di pedesaan ini. Mereka kehidupannya ini menumpang hasil dari pementasan, Mbak. Oke, pementasan ya, nah, Mas Bambang. hasil dari pementasan. Jadi hasil dari pementasan itu honornya untuk biaya perekonomian untuk keluarganya. Nah, bahkan ada yang sangat riskan sendiri, hasilnya pun dari pertunjukan itu dibanding tidak seimbang lah dari kebutuhannya sehari-hari tidak seimbang. Namun kita sebagai pelaku seni ini sangat mendukung tentang dengan peraturan pemerintah itu, tentang peraturan prokes Mbak. Itu saya mendukung sekali. Karena apa? Kita dianjurkan untuk berpola hidup sehat. Biasanya kita setiap hari kehidupan kita sehari-hari tidak mencuci tangan, kita akhirnya membiasakan untuk cuci tangan. Terus kemudian kita biasanya kegiatan sampai tengah malam, kita bisa membatasi tentang waktu, bisa untuk istirahat dan sebagainya. Dan juga kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak penting, ya kita bisa mengurangi. Jadi saya setuju sekali dengan peraturan pemerintah itu membatasi tentang kegiatan-kegiatan
selama pandemi ini. Oke. Tapi selama ini Mas Bambang, sorry saya potong. Mas Bambang, selama ini apakah pelaku kesenian tradisional itu diizinkan untuk tampil mungkin beberapa menit atau jam, atau sama sekali tidak diizinkan untuk mengadakan penampilan? Sementara ini pelaku seni ini dilarang untuk membuat pertunjukan. Oke. Dibuat pertunjukan. Tapi dengan peraturan daerah yang beberapa hari yang lalu itu ada pembatasan, boleh mengadakan suatu kegiatan tapi dibatasi, jumlahnya, ruangnya dibatasi. Oke, kita beralih ke Pak Ardi. Pak Ardi, bagaimana Bapak selaku Dewan Perwakilan Rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memandang dampak kebijakan PPKM bagi para pelaku seni tradisional ini, Pak Ardi? Terima kasih Mbak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah dalam hari ini ada eksekutif dan legislatif. Pemerintah pusat mengambil sikap, mengambil langkah yang tepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena memang saat ini di varian baru di COVID-19 ini sungguh luar biasa. Sehingga pemerintah menerapkan sampai ada PPKM level 1, 2, 3, dan 4 karena memang ini sangat-sangat varian baru ini sangat luar biasa. Nah, tentunya dari langkah yang diambil oleh pemerintah pusat tentu sangat berdampak kepada semua. Salah satunya adalah kepada pelaku seni. Saya kebetulan sering berdiskusi dengan Mas Bambang, dengan Mas Jun, pelaku seni yang kebetulan memang bagian dari keluarga kami. Kami pernah mengusulkan kepada pemerintahan daerah dalam ada setiap event yang entah itu 10 menit atau 15 menit selalu menampilkan mereka dalam kegiatan. Contoh dalam ada tamu yang hadir dalam acara hari-hari besar, agar ini juga menambah cinta kita kepada seni di daerah. Nah, dampak dari pandemi ini memang sungguh luar biasa sehingga seni ini kan butuhnya dilihat orang, Mbak. Nah, konotasi seni yang dilihat orang ini secara otomatis kalau ada pementasan seni pasti banyak penonton yang hadir. Ini salah satunya kan begitu, Mas Bambang. Sehingga harapan kami ini segera berakhir, pandemi ini segera berakhir. Pandemi ini segera berakhir sehingga pelaku seni, pedagang dan yang lainnya bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Tapi memang dari pandemi ini pasti ada hikmah seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang. Ini dampak yang luar biasa, pasti ada hikmahnya. Nah, kami juga tidak tinggal diam. Dalam hal ini kami beserta pemerintahan daerah telah merancang dan mengusulkan dan mengalokasikan untuk bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak, khususnya pada pelaku seni yang terdampak dari PPKM ini. Tentunya mereka yang tidak sudah terdata langsung, baik itu dari Kemensos ataupun dari PKH, kita akan memberikan itu. Kita mendorong, sudah mempersiapkan itu kurang lebih untuk 100.000 rakyat Jember. Nah Pak, terkait adanya penampilan dari kesenian tradisional di setiap ada acara itu, apakah masih berlaku saat PPKM darurat seperti saat ini, Pak? Karena kita memang work from home ya, sehingga kemarin sempat terjadi sebelum PPKM diberlakukan, itu sempat setiap bupati hadir di suatu wilayah, kita sambut dengan tari remong dari binaan dari Mas Bambang atau yang dari sanggar-sanggar seni yang lain, itu sempat. Nah, karena PPKM ini sifatnya memang khusus, sehingga kita sendiri juga harus work from home, sehingga ada batasan-batasan itu. Harapan kami ini segera selesai lah, Mbak. Pandemi ini segera selesai. Syaratnya satu, masyarakat kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik itu bisa juga melalui seni. Contoh melalui seni yang online, bisa melalui YouTube atau lewat Instagram atau lewat media sosial,
memberikan, seperti saya tadi sangat tertarik sekali dari pembukaan acara ini yang memberikan pesan moral kepada masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang kita butuhkan saat ini. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, bukan hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit, TNI dan Polri, ini menjadi tanggung kita semua. Berarti kesenian tradisional ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya Pak ya untuk menerapkan prokes, mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Betul, dan saya ingin itu dioptimalkan melalui sistem online atau media sosial. Ini bisa sangat mempengaruhi sekali melalui pesan moralnya. Contoh-contoh tadi yang dilakukan Mas Tama dan Pak Jun ini sungguh luar biasa. Ini salah satu contoh pesan moral. Pasti nyampe ini, pasti nyampe kepada masyarakat. Nah, kita beralih ke Mas Bambang lagi. Mas Bambang, terkait campur tangan pemerintah bagi para pelaku kesenian tradisional selama pandemi COVID-19 dan juga kebijakan PPKM diberlakukan ini seperti apa Mas Bambang? Baik Mbak Wildan, jujur saja tahun 2020 ada sebagian pelaku seni ini mendapat bantuan Pak dari Kementerian Kebudayaan maupun dari Dinas Pariwisata tahun 2020 tahun kemarin. Namun bantuan tersebut itu tidak keseluruhan yang dialami oleh teman-teman pelaku seni yang lain. Nggak tahu itu karena datanya atau bagaimana. Kadang banyak teman-teman yang mengeluh kepada sesama pelaku seni, ada yang dapat, ada yang tidak. Ini saya kepingin kepada pemerintah atau dinas yang terkait, kalau kita sebagai pelaku seni Mbak ya, Bu Yao, kita diperlakukan yang sama, Jadi bantuan tersebut kalau memang didistribusikan kepada pelaku seni, monggo. Ini ada yang pelaku seni atau kelompok atau perorangan. Terkadang tandingannya sama Mbak. Antara kelompok sama perorangan ini takarannya sama gitu loh. Sehingga kadang yang punya kelompok ini bingung dengan takaran yang sama, dengan pelaku seni yang takarannya sama ini baginya bagaimana kan gitu. Ini yang saya kepingin mengadu nasib kepada dinas yang terkait, kepada Bapak Dewan juga. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini pemerintah bisa memberikan bantuan kepada pelaku seni secara global se-Kabupaten Jember, tidak berpilah-pilah. Saya kepingin biar pelaku seni ini yang hidup di Kabupaten Jember ini bisa semuanya bisa merasakan, meskipun beras satu cangkir tapi roto Mbak, tapi roto daripada berasnya satu sak tapi gak roto. Nah, ini ini memang tidak rata ya Mas Bapak? Selama ini tidak rata. Nah ini yang akhirnya membuat cemburu sosial di sesama pelaku seni. Sorry Mas Bambang, untuk bantuan yang diberikan di tahun 2020 kemarin itu berupa apa bantuannya Mas Bambang? Untuk yang tahun 2020 kemarin itu dari kementerian itu ada sembako Mbak. Sembako. Berupa sembako itu diberikan kepada, ada yang kelompok, ada perorangan. Jadi satu paket sembako itu diberikan kepada atas nama kelompok. Terus ada satu sembako lagi diberikan kepada satu perorangan pelaku seni. Nah ini takarannya sama tapi gimana ya gitu lah. Bingung terus baginya untuk yang kelompok ya Mas Bambang, berarti bingung untuk yang kelompok membaginya seperti apa? Jujur Mbak, saya tahun 2020 kemarin itu dapat dari kementerian, dapat sembako. Padahal satu kelompok ini anggotanya 35 orang. Bagaimana saya harus membagikan paket sembako nilainya sangat minim. Terus yang dari kabupaten kemarin pariwisata kita juga dapat bantuan tunai itu senilai kurang lebih 1.600.000 Mbak. Itu tahun 2020. Namun kalau dikurskan dengan dampaknya 2 tahun ini jauh. Kita tahun kemarin itu punya target menerima job 1 bulan itu minimal rata-rata 4 Mbak. 4 tempat. Nah, 4 tempat 1 bulan. Lah, kalau yang mampu enak Mbak. Tapi kalau
teman-teman yang lain. Kehidupannya ini tergantung dengan jeripayanya dia ngamen, istilahnya ngamen. Tidak dapat apa-apa gitu. Bantuan pun tidak ada. Oke, Mas Bambang, itu untuk bantuannya berapa setiap berapa periode? Atau 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau seperti apa? 1 tahun sekali, Mbak. 1 tahun sekali itu dapat sembako. Kita dapat sembako itu ada mie instan sama kecap 1 botol sama beras 5 kilo. Tapi dalam waktu 1 tahun. Bapak DPRD, ya mungkin seperti apa itu untuk bantuan yang masih ternyata belum merata dan bahkan itu kecap dan beras untuk jangka waktu 1 tahun, Pak. Ya, tapi mungkin ini ya Pak ya, kita cut dulu, kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Suara Indonesia.